Yang kalian lihat sekarang adalah kalender Formula One tahun 2023 saat ini. Dengan adanya 23 race di season 2023, menjadi race terbanyak yang pernah ada di F1. Dan total 23 race tersebut diadakan di berbagai macam daerah, negara, dan juga benua. Kalender yang kalian lihat berwarna hijau adalah pekan balap, yang menunjukkan hari Jumat dan Sabtu. Hari di mana free practice, kualifikasi, dan sprint terjadi. Sedangkan yang berwarna biru adalah hari Minggu, yaitu hari di mana race dimulai. Kalian gak perlu berpikir keras gimana sulitnya dan ribetnya logistik di F1. Kita sudah bisa melihat seberapa sibuknya jadwal race di F1. Dan karena hal itu, di video kali ini gue bakal ngebahas dan ngejelasin tentang sibuknya logistik di Formula One. Kalian udah pasti tahu logistik di F1 harus berpindah-pindah setiap minggunya, dari sirkuit ke sirkuit lainnya. Coba kalian bayangin, beberapa race di F1 cuma berjeda 1 minggu dengan race lainnya. Oke, jadi bagaimana sebenarnya sistem logistik F1 bekerja? Kok bisa mereka siapin cuma 1 minggu? Gimana mereka pindahin mobilnya dan alat-alatnya? Titik hijau berkedip yang kalian lihat ini adalah letak sirkuit di mana F1 mengadakan balapan di tahun 2023 ini. Ini menjadikan gambaran gimana complicatednya perpindahan logistik di F1. Bahkan dalam jarak cuma 1 minggu, tim-tim F1 bisa siap untuk balapan selanjutnya. Kalian harus pahami dulu, untuk memenangkan balapan di F1, gak cuma perlu ngandelin driver sebagai atletnya, tapi juga performa mobilnya, perlengkapan tim, dan juga semua anggota tim sebagai pendukung agar bisa menjalankan balapan dengan sempurna. Jadi semua berperan penting dalam keberlangsungan balapan dan kelancaran balapan itu sendiri. Di F1, logistik juga termasuk dari kompetisi. Tim harus bisa mengatur waktu, sigap, dan detail agar bisa menyiapkan dan mengikuti balapan selanjutnya. Jadi gak heran lagi kalau F1 adalah olahraga internasional yang banyak melakukan perjalanan antar negara ataupun benua. Tim-tim besar biasanya mengirim ratusan orang personil dan 50 ton kargo setiap balapannya. Mereka memerlukan banyak persiapan dan usaha untuk menghasilkan transisi dari race ke race lainnya bisa berjalan dengan lancar. Mulai dari baut mobil, peralatan mekanik, dan motor home team itu harus dipindahkan setiap race. Ada 2 kategori paket yang membedakan antara barang kritikal dan barang non-kritikal. Barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan mobil atau barang-barang dengan biaya rendah dan berdimensi besar akan dikirim melalui kapal kargo untuk meminimalisir dan menjaga emisi karbon tetap rendah. Ini termasuk ke dalam kategori barang non-kritikal. Di setiap seasonnya, seluruh tim memiliki 5 set kargo kapal. Biasanya 5 set kargo tersebut diisi barang-barang yang sama, dan juga kargo-kargo ini dikirim jauh-jauh hari sebelum hari balapan, dikarenakan menggunakan kapal tidak secepat transportasi udara. Jadi misalnya, 1 set kargo untuk race di Australia, terus ke Jepang, pindah lagi ke Singapura, dan ke Abu Dhabi. Ini akan sangat membantu tim karena memiliki set yang sama ketika race tiba. Jadi 5 set kargo yang tersedia itu tergantung dari tim maunya bagaimana. Kargo-kargo itu bisa dikirim buat Eropa ke Amerika, atau Eropa ke Asia, atau sebaliknya. Dan juga tidak ada aturan yang jelas tentang hal ini. Jadi intinya pengiriman kargo itu tergantung dari tim masing-masing. Mereka harus bisa mengatur supaya bisa lebih efisien dan juga cepat. Nah, contoh barang-barang yang termasuk barang non-kritikal itu seperti alat-alat kantor, keperluan dapur, dan juga barang hospitality.
Sedangkan barang berkategori kritikal atau barang-barang penting dan keperluan mobil itu menggunakan transportasi udara, diterbangkan dari res ke res lainnya. Contoh barang-barang yang termasuk kategori barang kritikal adalah barang yang berhubungan dengan mobil, seperti baut mobil, suspensi, bodi, dan lain sebagainya. Untuk keperluan part-part baru atau upgrade mobil, tim bisa menerbangkannya langsung dari pabrik. Dan ini udah jadi hal biasa ketika anggota tim membawa keperluan mobil di dalam koper mereka. Hal ini untuk menghemat waktu dan uang. Untuk barang kritikal ini dikirim selambat-lambatnya hari Sabtu atau hari ketika kualifikasi berlangsung. Sebagian besar race di F1 diadakan di benua Eropa. Untuk race yang diadakan di Eropa, seluruh tim biasanya menggunakan transportasi darat, yaitu menggunakan truk. Karena masih di dalam benua Eropa, truk-truk itu bisa lebih leluasa dalam melakukan mobilitas. Mereka bisa mengirim 27 unit truk atau bahkan lebih setiap race-nya. Tim-tim di F1 berasal dari berbagai macam negara. Walaupun begitu, setiap tim memiliki kantor di benua Eropa. Jadi semua staf tidak harus pulang pergi ketika berbalapan di Eropa. Maka dari itu, balapan yang diadakan di negara tempat tim berasal, atau yang biasa dikenal sebagai home race, tentu akan menguntungkan, lebih dipermudah, dan juga pastinya lebih murah untuk tim. Ketika bolak-balik berbalapan di Eropa, biasanya truk pengirim barang harus diisi 2 orang, atau bahkan 3 orang supir, agar tidak perlu berhenti ketika perjalanan, selain pengisian bensin. Dikarenakan setiap detik itu krusial, dan kehilangan banyak waktu dalam pengiriman akan berdampak langsung pada race selanjutnya. Paket barang-barang setup, seperti tenda dan keperluan pedok, datang terlebih dahulu di sirkuit, agar tim setup bisa mulai berbenah dan mempersiapkan pedok agar siap digunakan ketika personil dan keperluan lainnya datang. Dan juga supaya semuanya adil dan sama rata, tim-tim setup tidak boleh mempersiapkan pedok sebelum semua paket dari seluruh tim datang. Jadi bisa lebih adil dan semua tim setup memiliki waktu yang sama untuk menyiapkan pedok. Ketika balapan hampir selesai, tim langsung packing kembali. Jadi kalau sudah lebih dari 8 jam, biasanya barang-barangnya sudah dikirim untuk race selanjutnya. Jadi kalian bayangin aja betapa sibuknya nanti season 2024 dengan 24 total balapan. Selain keperluan tim dan mobil, terdapat juga peralatan lain yang diperlukan agar balapan dapat berlangsung, seperti semua peralatan kamera dan penyiaran televisi. Dengan lebih dari 60 km panjang kabel untuk menghubungkan seluruh kamera yang ada di sirkuit dapat terhubung, agar penonton di dunia bisa menyaksikan Formula One. Dan yang terakhir itu ada motorhome. Motorhome pada Formula One, andaikan rumah dan kantor sementara untuk para tim dan kru di F1. Motorhome ini digunakan untuk keperluan kantor, dapur, dan juga toilet. Untuk keperluan motorhome saat berbalapan di Eropa, motorhome dapat dicopot pasang dengan praktis dan juga motorhome ini dapat dibawa dengan truk sama seperti trailer. Jadi kalian pasti bakal melihat ketika race di Eropa pasti motorhome-nya rata-rata sama. Dikarenakan motorhome sangat diperlukan, itulah alasannya mengapa truk harus diisi lebih dari 2 orang.